mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa. Jadi anak-anak di rumah, silahkan mengambil sikap duduk yang baik dan benar. Kita melipat tangan kita dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami akan memuji dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena Kau berkati anointing prayer kami dari awal sampai akhir, dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan bisa menjadi pedoman di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, dan kita akan memujikan lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan bersama-sama Jesus Clap Hand. Terus ada yang mau anak-anak semua dari rumah Jesus Clap Hand dengan penuh semangat, oke? Jesus Clap Hand. Jesus, Jesus, yes, yes, yes. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan menaikkan pujian Kasih Yesus Indah-Indah, oh indah. Dengan judul Jesus Loves Me. Jesus
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Brian, kita akan berdoa bersama-sama. Oke? Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mr. Brian. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat, apa yang kami terima dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kalian sudah bersama-sama bernyanyi, memuji Tuhan bersama dengan Miss Anin dan Miss Irin. Sekarang kita mau siapkan hati, kita mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah God's Love atau kasih Tuhan.
Kenapa kok Tuhan itu masih mau mengasihi kita ya? Padahal kita ini kan sering sekali berbuat salah, sering sekali bantah kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, suka melakukan dosa. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan itu masih mengasihi kita? Kenapa Tuhan itu masih mengasihi kalian semua, anak-anak yang di rumah? Kenapa Tuhan itu masih mengasihi guru-guru yang ada di sekolah atau semua manusia? Jawabannya adalah karena kita itu adalah anak-anak Allah. Kita mau baca dulu satu ayat yang terdapat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi jelas dikatakan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, apa sih bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Nah, kalau misalnya kalian di rumah, kalau kalian melakukan kesalahan dan kemudian ditegur sama orang tua, itu pasti karena orang tua itu mengasihi kalian. Itu pasti karena orang tua itu sayang sama kalian. Kalau kalian melakukan kesalahan, tentu orang tua tidak suka. Ya, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu tidak suka kalau melihat anak-anaknya itu hidupnya itu nggak benar, hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu memiliki yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau bisa katakan kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Ya, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Sama seperti kalau di rumah kalian itu disebut sebagai anak-anak. Kalau kalian tadi bisa sudah katakan, kalau kalian melakukan kesalahan, pasti kalian akan ditegur sama orang tua. Ya, pasti kalian akan ditegur sama orang tua. Tujuannya apa? Supaya apa yang sudah kalian lakukan dan itu menurut orang tua salah akan diperbaiki. Dan pasti orang tua menegur karena orang tua mengasihi kalian. Ya, sama seperti Tuhan juga. Kita ditegur karena Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, selanjutnya yang membuktikan kita ini adalah anak-anak Allah. Yang pertama itu karena Yesus itu sudah rela mati untuk kita semua. Ya, Yesus itu sudah rela mati untuk kita semua. Tidak lama lagi kita akan merayakan yang namanya Paskah. Paskah itu berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak mungkin bangkit kalau Dia itu tidak mengalami yang namanya kematian. Kematian dalam arti Yesus itu sudah rela untuk mengorbankan dirinya untuk kita semua, mati di atas kayu salib supaya kita semua ini dibebaskan dari dosa. Itu membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan itu mengenal nama kita. Ya, Tuhan itu pasti tahu siapa kita. Tuhan itu pasti tahu siapa Mister. Tuhan itu tahu siapa Miss yang ada di sini. Tuhan juga tahu siapa nama kalian. Itu membuktikan bahwa kita itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai-sampai Tuhan itu kenal nama kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Yesus itu memberkati kehidupan kita. Nah, siapa yang hari ini merasakan kebaikan Tuhan atau yang merasa diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Nah, bisa percaya kita semua hari ini itu diberkati oleh Tuhan. Kita ketika berbicara tentang berkat tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang besar, tetapi pagi hari ini misalnya, kalau kalian bangun dengan tubuh yang sehat, masih diberikan nafas sama Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Ya, itu adalah berkat Tuhan. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat-sangat baik kepada anak-anaknya. Dan yang terakhir, karena kita itu berharga di mata Tuhan. Apa sih artinya berharga? Berharga itu artinya kita itu istimewa. Kalau misalnya mama atau papa berkata kamu itu spesial, kamu itu istimewa, kita pasti senang sebagai anak. Dan Tuhan pun seperti itu. Mau lihat buktinya? Mister akan bacakan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku. Ya, sekali lagi garis bawahi, berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau.
maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Nah, ini sangat jelas membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Kita ini istimewa di mata Tuhan. Kita ini spesial di mata Tuhan. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus berterima kasih karena Tuhan itu sudah begitu sangat baik untuk kita semua. Ya, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua. Lalu kita harus seperti apa? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian sayang kepada Tuhan atau tidak? Yang sayang kepada Tuhan boleh angkat tangannya. Ya, yang sayang kepada Tuhan boleh angkat tangannya. Yang bangga memiliki Tuhan Yesus, sekali lagi boleh angkat tangannya. Oke, nah kalau kita sayang, kalau kita bangga sama Tuhan Yesus, ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus rajin berdoa. Itu yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, jangan malas beribadah, khususnya ibadah sekolah minggu. Sekalipun sekarang kita harus melewati atau mengharuskan kita untuk beribadah secara online, tidak apa-apa. Karena sekalipun kita harus ibadah secara online, tetap Tuhan itu hadir dan akan memberkati kita. Ya, jadi jangan malas untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah kita harus rajin baca firman Tuhan. Oke? Dan yang keempat, kita jangan suka marah. Baik marah kepada orang tua, marah kepada saudara, marah kepada orang-orang, ya jangan. Karena Tuhan tidak suka lihat anak-anaknya itu jadi pemarah, ya. Kita harus jadi anak-anak yang baik, harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi anak-anak yang suka marah, yang suka bantah, yang suka ngomel. Yang Tuhan inginkan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengar, ya. Harus jadi anak-anak Tuhan yang baik, harus jadi anak-anak Tuhan yang taat, yang rendah hati, ya. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya yang baik, yang saling mengasihi. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dan yang terakhir, yang Tuhan inginkan, kalau kita sudah terima kasih Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau di rumah kita punya orang tua, kasihi orang tua. Kalau mungkin hari ini ada di antara anak-anak yang ikut ibadah itu didampingi sama orang tua atau didampingi sama kakak atau sama adik, boleh peluk mama papanya, boleh peluk kakak adiknya atau saudaranya yang saat ini ikut bersama-sama dengan kalian semua. Boleh dipeluk. Bisa katakan I love you ma, I love you pa, aku sayang kakak, aku sayang adik. Bisa katakan. Karena Tuhan itu ingin supaya kita ini membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, salah satu bentuk ekspresi atau salah satu cara untuk kita mengekspresikan kasih Tuhan adalah menunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, Tuhan ingin supaya melihat kita menjadi anak-anak yang saling mengasihi, yang saling mencintai satu dengan yang lain. Ya, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kalian sudah melihat video yang Mister tampilkan di awal sebelum firman Tuhan, di situ ditunjukkan bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekalipun kita menolak kasih Tuhan, sekalipun kita tidak mau mendengarkan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap setia menunggu kita sampai kita menerima kasih Tuhan. Ya, nah kalau kita sudah terima kasih Tuhan, yang harus kita lakukan, ya ingat, yang harus kita lakukan adalah kita membagikan kasih Yesus itu, kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada tetangga, kepada semua orang, ya, kepada semua orang. Itu membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, ya sampai di sini firman Tuhan yang boleh Mister bagikan kepada kalian. Mister sangat berharap supaya kasih Tuhan itu tinggal di dalam hati kita semua. Di rumah kita saling mengasihi, sekalipun hari-hari ini kita sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita semua. Ya, Tuhan itu sayang kepada kita dan Tuhan pasti akan melindungi kita. Makanya yang tadi bisa katakan, kita harus rajin berdoa. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan meminta pertolongannya daripada Tuhan.
Oke, mari sama-sama kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajarkan kami untuk saling mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Kami rindu kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang tidak suka marah, tetapi kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan berkati kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.